Ya, selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini kita akan membawakan cerita horor yang cukup lain ya. Jadi tema horor untuk saat ini itu ada tersirat ya. Tersirat bukan tersurat, tersirat. Ada tema dewasa. Jadi kalau kalian yang merasa tidak nyaman dengan tema tersebut bisa skip dan lanjut lagi besok di episode yang selanjutnya. Tapi sekali lagi ini hanya tersirat, hanya ada tema. Jadi tidak akan pernah ada di podcast ini yang eksplisit atau yang diungkapkan dengan jelas. Jadi tentunya sih harusnya cukup nyaman ya untuk bisa disimak dengan bijaksana tentu saja. Nah, sudah panjang pembukaannya, kita langsung ke cerita selengkapnya. Inilah dia, Cincin Gendruwo. Selama ini Tommy tak menyangka kalau rumah tua yang dilewatinya tiap malam sepulang kerja ternyata merupakan rumah angker yang menyimpan beribu misteri. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu merupakan pengalaman yang tak bisa dihilangkan dari ingatannya hingga hari ini. Sebagai pegawai pabrik sablon, bagi Tommy dan kawan-kawannya sudah bukan merupakan hal yang aneh kalau tiap hari kerja harus lembur mengerjakan pesanan dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak jarang ia baru bisa menyelesaikan pekerjaan hingga tengah malam dan setelah itu pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh. Seperti hari itu, Tommy diminta lembur oleh bosnya karena sedang banyak pekerjaan. Dengan senang hati Tommy mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawabnya. Tanpa terasa hari menjelang tengah malam, Tommy berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas pulang untuk memasukkan semua pesanan untuk besok ke dalam bungkusan. Dikayuhnyalah sepeda tua peninggalan orang tuanya dengan pelan. Sepanjang jalan yang dilewatinya terasa gelap. Rupanya listrik di daerah tersebut padam. Dengan pelan sepeda tua tersebut berjalan menembus kegelapan malam. Sebetulnya hati Tommy sudah merasa tidak enak. Jalanan yang gelap ditambah suasana jalan yang sepi membuatnya miris. Tetapi rasa lelah karena seharian bekerja membuat tekadnya untuk pulang dan segera tidur semakin kuat. Tiba di tikungan, Tommy tanpa sengaja melihat rumah tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Perasaannya menjadi tidak enak. Kok aneh ya? Mengapa hatiku berdebar-debar? Gumam Tommy. Seperti ada yang menyuruh, Tommy malah menghentikan sepedanya. Rasa takut yang mencekamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan kaki yang bertopang pada sandaran sepeda, Tommy mencoba memberanikan dirinya untuk menatap rumah tua yang ada di depannya. Jantungnya semakin berdebar-debar. Apa aku lebih baik kembali dan tidur di gudang saja ya? Tanya hati Tommy penuh rasa bimbang. Dia juga heran mengapa dirinya tidak segera beranjak dari tempat itu. Sebaliknya kakinya justru melangkah mendekati rumah itu. Tommy merasakan ada kekuatan gaib yang menariknya untuk terus mendekat ke rumah itu. Perasaan hatinya yang semakin kacau menjadi semakin tidak karuan saat dilihat sesosok bayangan tampak berkelebat keluar dari arah pintu pagar rumah kosong tersebut. Dengan kaki yang gemetar karena ketakutan melihat bayangan tersebut, Tommy berusaha membalikkan sepedanya untuk berputar kembali. Belum selesai ia mengangkat roda sepedanya untuk berputar, terdengar suara memanggilnya. "Mas." Suara paraunya terdengar menyapanya. Dengan memberanikan diri, Tommy yang sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000 menatap ke arah suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari seorang pria paruh-baya berpakaian hitam dengan sarung membelit lehernya. Bayangan tersebut bergerak mendekatinya sambil mengarahkan lampu senter menyoroti Tommy beserta sepedanya. Melihat sosok laki-laki beserta lampu senter yang menyorotinya, hati Tommy merasa lega.
Bayangan yang dikiranya hantu tersebut ternyata merupakan manusia. "Ada apa, Pak?" kata Tommy balik bertanya. Laki-laki bersarung tersebut tersenyum, sementara lampu senter di tangannya tampak bergoyang-goyang. "Saya Basori, penjaga rumah tua ini." Laki-laki itu memperkenalkan dirinya pada Tommy. Tangan kanannya yang juga besar-besar memegang stang sepeda Tommy. "Kalau boleh, saya ingin numpang sampai pohon beringin di pojok desa. Mau mengambil bekal makanan untuk menjaga di rumah tua ini," sambungnya. Tommy menatap heran, tanda tak mengerti. "Saya tadi lupa membawa bekal, ketinggalan di rumah." Basori meneruskan ucapan yang terpotong. Boleh Pak, boleh." Tommy langsung mengiyakan karena merasa gembira ada teman. Tak lama kemudian Basori memonceng di sepeda Tommy. "Buset, berat banget ini orang," kata Tommy dalam hati sambil tetap mengayuh sepedanya. Di perjalanan lampu listrik yang padam tetap belum menyala, tapi dengan adanya lampu senter yang dibawa Basori, jalanan yang gelap menjadi agak terang. "Sudah, sini aja Mas," Basori berkata kepada Tommy. Ia menepuk bahu Tommy memberi isyarat agar berhenti. Tommy kemudian menghentikan sepeda. "Rumah saya ada di balik gerumbulan pohon itu." Basori menunjuk ke arah pepohonan di balik tikungan jalan. Tommy hanya bisa menatap gerumbulan pohon yang ada. Basori kemudian memasukkan senternya pada saku jaket Tommy. "Senternya buat Mas aja, buat kenang-kenangan," ucapnya. Tommy hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ditatapnya lah laki-laki paruh baya bernama Basori yang melangkah melewati gerumbulan pohon itu. Tampak laki-laki itu menoleh, namun wajah pria paruh baya itu kini berubah menjadi makhluk tinggi besar penuh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Tommy yang melihat hal tersebut hanya bisa berteriak minta tolong sambil mengayuh sepedanya sejauh mungkin. Sesampainya di rumah, diambilnya lah senter milik genderuwo yang mengaku bernama Basori tersebut dari sakunya. Ajaibnya, senter itu ternyata telah berubah menjadi sebuah batu aki. Tommy sebetulnya merasa takut dan teringat akan genderuwo yang menakut-nakutinya sebelum ini. Tapi selanjutnya ia berpikir tentu batu aki ini bukan sembarangan karena milik genderuwo. Pastilah ini mempunyai khasiat. Keesokan harinya dipakainya cincin tersebut bekerja. Entah pengaruh cincin yang dipakainya atau bukan, tiba-tiba tumpukan kain yang akan disablonnya menjadi terasa ringan. Pekerjaan yang semestinya harus diselesaikan dalam beberapa jam, mampu ia kerjakan hanya dalam setengah jam. Bahkan yang menakjubkan, tumpukan bahan sablon dalam kaleng mampu diangkatnya hanya dengan satu tangan. Rupanya cincin ini benar-benar berkhasiat. Dengan bangga Tommy mengelus-elus cincin tersebut. Ternyata khasiat cincin genderuwo bukan itu saja. Di warung Mbak Ira tempatnya makan siang kalau bekerja, cincin genderuwo itu juga mempunyai khasiat yang lain. Rina, anak gadis dari Mbak Ira, yang selama ini selalu cuek kalau digoda para pria, tiba-tiba menjadi genit pada Tommy. Dengan kerling mata yang nakal mengarah ke Tommy, gadis itu tampak dengan sibuk meladeni Tommy makan. Selama ini jangankan melayani, menoleh saja ia tidak mau. Berkali-kali Tommy mengelus akinya. Ia seolah-olah mendapatkan durian runtuh dengan memiliki cincin genderuwo tersebut. Kerap kali pikirannya jadi dipenuhi oleh hawa nafsu jika membayangkan kecantikan Rina dibandingkan istrinya yang sudah mulai tua. Seminggu sudah Tommy memiliki cincin genderuwo tersebut. Di malam Jumat setelah capek bekerja seharian, Tommy terlelap di ruang tamu, sementara istrinya tidur di kamar. Tanpa terasa, semalam suntuk ia telah tidur dengan nyenyaknya. Pagi harinya setelah bangun, dengan wajah sumringah sang istri menghidangkan kopi. Dan ternyata setelah diselidiki, istrinya menyampaikan bahwa dia puas dengan kegiatan mereka semalam di kamar. Istrinya juga sangat menyanjung mengenai kegagahan daripada Mas Tommy ini. Mendengar ucapan sang istri, Tommy merasa terkejut. Didesaknya sekali lagi istrinya.
Kepalanya serasa berputar-putar manakala istrinya bercerita kalau semalam mereka telah berkegiatan di kamar dan istrinya merasa sangat puas. Tidak biasanya Tommy menjadi begitu perkasa. "Gendruwo keparat!" teriak Tommy setelah mendengar cerita tersebut. Sang istri hanya melongo tanda tak mengerti. Tommy mencaci maki membayangkan apa yang telah dilakukan gendruwo tersebut sewaktu ia tertidur dengan nyenyaknya. Dengan bergegas ia mengayunkan sepedanya ke rumah tua tempat ia bertemu gendruwo seminggu sebelumnya. Dilemparkannya lah cincin tersebut ke arah rumah tua tersebut. Cincin yang terlempar itu langsung lenyap masuk ke dalam halaman rumah yang kosong. Ternyata cincin gendruwo itu membawa korban. Jadi si gendruwo pemilik cincin berubah bentuk menjadi Tommy dan menjamah istrinya. Sebagai makhluk halus, gendruwo memang bisa berubah bentuk. Nah, kalau kalian suka dengan cerita dengan model seperti ini, besok di episode berikutnya masih ada yang mirip dengan ini. Pastikan kalian pantengin terus podcast ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.